Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya. Gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, masa sih, nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Di manakah ibu bapak Nabi berada? Apakah di surga atau di neraka? Ini ma'ruf. Ya, ini ma'ruf. Banyak dalil yang mengatakan bahwasanya ya, mereka berada di dalam, mereka meninggal dunia di luar keimanan. Yang sangat mengherankan jamaah sekalian. Ya. Kenapa kita bisa menerima anak-anak Nabi yang lain itu mati di atas kekufuran, sedangkan yang berkaitan dengan Nabi SAW kita tidak terima? Nabi Nuh alaihissalam anaknya mati di atas kekufuran. Ya. Nabi Lut istrinya dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Nuh pun begitu. Dan kita menerima itu dengan lapang dada, welcome saja kita. Giliran masalah ini sudah jelas dalilnya, merasa berat kita dengan alasan tidak enak hati. Demi Allah kita ingin ibu dan bapak Nabi di surga. Demi Allah kita ingin. Tetapi apa mau dikata, Nabi SAW berkata seperti itu sebagai seorang anak. Harusnya beliau lebih ingin bapak dan ibu beliau berada di dalam surga sebagai seorang anak. Kenapa kita justru yang berat? Ya. Sedangkan Nabi SAW saja mengatakan seperti itu. Abuka wa abi finnar. Bapakmu dan bapak saya berada dalam neraka. Kata Nabi SAW tegas. Ya. Kenapa kita harus berat? Ya. Dan ini justru menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun seorang nabi, ia tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang ia cintai. Sampai ketika terjadi Fathu Makkah jemaah sekalian, kemudian bapaknya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah digotong, dibopong, digendong menuju Nabi SAW dalam kondisi Abu Quhafah ini rambutnya sudah putih semua. Jenggotnya putih semua, kumisnya putih semua, rambutnya putih semua. Kemudian ketika Abu Quhafah menjabat tangan Nabi, membaiat Nabi masuk ke dalam Islam, Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Apa yang ditangisi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Apakah dia terharu melihat bapaknya masuk ke dalam Islam? Tidak. Apa kata dia ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berharap seandainya tangan yang menjabat tangan anda itu adalah tangan paman anda Abu Talib, karena saya tahu anda sangat ingin melihat paman anda masuk ke dalam Islam. Ya subhanallah. Tetapi tidak masuk ke dalam Islam. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kuba Booking, your travel partner in Saudi. Ini pertanyaan,
Mudah-mudahan orangnya bertanya bukan untuk menjebak atau untuk mencari-cari kesalahan. Apalagi zaman sekarang ini kita sering diadu domba. Pertanyaan, ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Ini pertanyaan sering ditanyakan ya. Kalau orang mencari-cari kesalahan bisa menimbulkan adu domba. Namun saya ingin jawab karena ini bertanya tentang ilmu. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum dapati Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan, saya ikuti, karena ini masalah gaib, saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya, suruh masuk Islam, akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallahu alam ada hikmah di balik itu. Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Tapi pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustaz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan? Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul keluar kecuali melalui air mani ayahnya. Iya atau tidak? Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Talib lebih besar daripada jasa ibu Nabi. Ibu Nabi sekedar mengandung.
Abu Talib rela mati membela Rasulullah SAW sehingga tersebarlah dakwah tatkala itu. Namun tetap juga dia dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana anda memvonis Abu Bakar, ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka? Bukan saya yang vonis. Saya enggak berani vonis. Saya pingin ayahnya Nabi masuk surga, saya pingin. Saya pingin ibunya Nabi masuk surga. Tapi Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dengan perkataan-perkataan demikian, namun saya katakan kita mendahulukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendahulukan perkataan Nabi SAW. Syubhat yang paling kuat dalam masalah ini kata mereka bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dulu di masa fatrah belum datang dakwah kepadanya. Dan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Nah, ayah dan ibu Nabi belum ada rasul tatkala itu, bagaimana divonis neraka? Saya kata ini sudah dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Ya bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi datang sudah divonis dalam neraka jahanam. Contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'ib. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta dan kambing-kambing tidak boleh dinaiki dan tidak boleh disembelih dan macam-macamnya. Dia yang pertama kali membuat kesyirikan membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Waktu itu Nabi belum ada. Tetapi ingat, ada dakwah tauhid, oleh karenanya ada orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan al-ahnaf. Orang-orang berada di atas agama tauhid, seperti contohnya Waraqah bin Naufal. Dia sudah dia tauhid, dia Nasrani tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dan ada beberapa orang disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa ajaran Ibrahim masih ada. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid sudah sampai kepada kedua orang tua Nabi, namun mereka berdua tetap di atas kesyirikan. Buktinya Rasulullah SAW vonis mereka berdua di neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ilmu yang saya sampaikan, yang saya pahami. Nah, kalau ada orang mengatakan ada pendapat yang lain, silakan ada pendapat yang lain, ya. Dan saya berharap pendapat tersebut lebih bagus dari pendapat saya yang menyatakan Nabi, ayahnya dan ibunya di surga. Saya ingin ayah dan ibu Nabi di surga. Namun saya tidak bisa berbicara dengan hawa nafsu, saya harus ikut dalil. Kalau ada dalilnya saya akan ikuti. Kalau enggak, saya tetap kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini kalau dijelaskan begini, nah ini garis keras nih, ini Wahabi nih, ini Salafi nih, ini begini. Dan ini subhanallah saya sayangkan ya, semoga Allah kasih hidayah. Di Indonesia sekarang ada orang-orang tidak mau menerima fakta kebenaran. Kalau itu benar teman-teman, terima. Jangan kesannya diadu, sekarang di YouTube tuh diadu. Foto ini diangkat, foto saya diangkat, fotonya Ustadz siapa diangkat. Nih, terus ditulis pertama dicuplikan, ini bukan niatnya mau mengadu domba. Terus niatnya apa? Ya akhi, kalau Ustadz A punya pendapat, hormati pendapatnya. Saya pribadi menghadapi pendapat itu, gitu kan? Pada saat dibahas orang tua Rasulullah di surga atau di neraka, baik pendapat Imam Nawawi di surga, di neraka. Imam Suyuti mengatakan bukan di neraka. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat Ustadz yang lain. Ini pendapat para ulama besar. Lalu kenapa harus diadu? Kesannya ini ada dua kelompok Islam. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini berbahaya. Umat ini terombang-ambing. Padahal niatnya diangkat itu bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menyodorkan, mengangkat pendapat, gitu kan? Kalau antum misalnya punya pendapat, antum merasa benar, jalankan, silahkan. Semua bertanggung jawab di depan Allah. Saya sudah bahasakan teman-teman, di muka bumi ini seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Ambil apa sepuas antum, pilih merek apa saja, tapi lewat kasir. Pasti. Ucapin kalimat tanggung jawab hari kiamat. Ajarin salah umat, tanggung jawab hari kiamat. Kan begitu. Teman-teman yang coba mendakwakan sunnah ini lebih hati-hati saja. Ada dalilnya kerjakan, tidak ada jangan dikerjain, berbahaya, kan gitu. Untuk lebih hati-hati. Kenapa harus disorotin? Kenapa harus dianggap salah? Masalahnya, dan ini kayak diadu, kesannya diadu. Bukan. Kalau antum merasa nggak apa-apa, sampaikan aja, lolosin aja, sudah fadhal, silahkan, lakukan saja, semua tanggung jawab kan. Tapi jangan saling menyalahkan, kan begitu. Tujuannya hanya itu kok, ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan umat Islam di Indonesia ini petunjuk yang benar, ya.